Stranger, selamat datang di podcast Hide and Seek. Ini adalah episode kita yang kelima. Dan hari ini saya nggak sendiri, nggak juga berdua, nggak juga bertiga, tapi banyak sekali hari ini. banyak hari ini. Bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin dari yang deket dulu. Oke, saya Prima. Dan ada lagi yang mungkin delay ini. Ada siapa yang jauh nih? Saya Indra. Dan Saya Jackie. Oke, Mr. Jackie alias Pak Robi ya, Pak. Gimana kabarnya nih, Pak? Baik kan, Pak? Ya, baik. Menuju digitalisasi ini. Wah, mantap, Pak. Tapi gimana, Pak? Di Bandung aman kan, Pak? Dari PSBB-nya gimana nih, Pak? Lancar kan, Pak? Aman. Sampai saat ini aman. Alhamdulillah. Aman. Iya, Pak. Dan untuk teman-teman juga yang pendengar kita, kembali lagi ya kita ingatkan terus ya Mas Prim ya bahwasanya masa pandemi ini belum berakhir dan nggak tahu sampai kapan. Jadi kita himbau kepada teman-teman untuk stay positif, stay di rumah juga. Pokoknya jaga kesehatan ya kan, dan jangan lupa untuk selalu minta yang banyak kepada Gusti Allah. Iya. Biar pandemi segera berakhir. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kasusnya kayaknya lumayan berat ini Mas Prim. Iya. Iya kan. Ini tapi berkat rekan-rekan saya ini mudah-mudahan semua materi kita sampaikan ini atau yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Podcast hari ini kita akan membahas tentang cryptocurrency atau digital currency ya, yang beberapa waktu belakangan ini tuh di beberapa media cukup cukup viral ya, mungkin dibahas karena keterkaitannya dengan coronavirus. Dan banyak banget lah pokoknya teori-teori konspirasi yang membahas tentang digital currency ini, di mana dalam perkembangan dunia digital ini dan seperti yang kita bahas minggu kemarin ya Mas Prim ya, bahwa di Black Death itu bahwasannya Black Death itu ada beberapa teori yang menyatakan ke depan itu akan ada sebuah era pencerahan setelah wabah Black Death, yaitu masa Renaissance seperti yang kita tahu, di mana hal-hal baru atau new normal itu menjadi sesuatu hal yang sudah tidak tabu lagi ketika waktu itu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada teman-teman saya nih di sini, apakah pandemi corona ini akankah menjadi sebuah tatanan dunia baru atau sebuah masa pencerahan baru, Renaissance yang baru? Gimana nih menurut teman-teman nih? Dari yang dekat dulu Mas Prima, gimana? Wah, saya duluan nih. Iya, yang dekat dulu. Ya, menurut saya sih akan selalu ada hal yang baru ya. Jadi setelah corona ini khususnya pasti ada hal yang berubah. Entah itu berubah drastis atau hanya sedikit-sedikit, tapi pasti ada perubahan. Dan perubahan itu akan menimbulkan nanti akan ada habit yang baru atau kalau kebiasaan yang baru ya. Kalau menurut saya sih pasti ada. Ya, kayak yang kemarin kita bahas juga kan, bahwasanya Black Death itu sempat kayak jadi seleksi alam. Ya. Gimana orang-orang istilahnya menjadi, setelah pengurangan populasi yang begitu banyak, menjadi sebuah tatanan yang baru memang waktu itu kan. Orang yang bisa bertahan hidup dia akan melakukan hal yang baru, atau bahkan mereka juga bisa menciptakan hal yang baru sendiri gitu. Oke, menurut dari teman-teman yang jauh nih, gimana nih? Dari Indra dulu atau Pak Robi dulu nih? Monggo Pak Robi. Jackie. Oh, Mr. Jackie. Oh iya, Mr. Jackie. Monggo Mr. Jackie. Jackie loh. Jackie. Ayo Indra dulu. Ayo Indra, silakan Indra, silakan. Kalau menurut saya pribadi seperti yang kemarin sih, Pet. Jadi kemungkinan ya wabah corona ini bisa saja menjadi peluang untuk beberapa negara besar tentunya untuk mempercepat rencana-rencana mereka mungkin ya, atau bisa dibilang revolusi baru, atau lebih memajukan industri 4.0 ya. Kalau sekarang yang kita bahas seringnya ya. Jadi industri digital itu pasti akan sangat lebih terangsang untuk maju seperti itu loh. Seperti yang kita rasakan sendiri bahwasanya seperti kita lanjutkan sendiri saat PSBB ini tingkat kebutuhan kita terhadap ojek online sangat tinggi. Itu kan juga industri 4.0. Bagaimana dengan hal-hal yang mengikat di
apa ya, yang berdekatan dengan industri 4.0 pasti akan lebih kita butuhkan, di mana jarak semakin apa ya, menjadi perhatian untuk harus dijaga. Jadi kecepatan terus apa ya, Efektifnya. efektivitasnya ya. keefektifan itu lebih dicari seperti itu menurut saya. Jadi apakah ini mempercepat, kemungkinan besar apakah ini disengaja untuk mempercepat, saya kurang tahu, tapi apakah ini mempercepat, saya pastikan ini bisa mempercepat lebih diterimanya hal-hal semacam itu. Iya. Itu pendapat saya. Oke, setuju sih, karena memang sampai dengan saat ini yang kita tahu dari tahun ke tahun kita semakin bergantung sih memang sama teknologi yang ada. Jadi memang bisa dibilang mungkin era baru adalah era yang benar-benar kita sangat bersinggungan sangat banyak dengan teknologi gitu Iya. kan. Dan menurut Pak Robin nih gimana nih Pak? Mr. Jeki deh, Oh sorry, ya, Mr. Pak. Jeki. Pasti itu akan mempercepat itu digitalisasi, karena dari awal kan kita sebenarnya sudah didorong untuk menggunakan media-media digital dari awal adanya handphone, Android, terus ada fitur-fiturnya mengenai untuk ada Grab, terus ojek online itu kan banyak sekali. Terus media-media sekarang juga sudah digitalisasi. Dengan adanya COVID-19 ini pasti itu akan mempercepat. Iya. Terus banyak hal mengenai perseteruan antar negara, mereka saling mengintip apa yang akan dilakukan di sana, saling antisipasi. Nah, itu pasti akan menimbulkan persaingan, baik secara lokal maupun secara global. Seperti itu kalau menurut saya. Iya, menarik sekali. Jadi memang sih setuju dari pendapatnya rekan-rekan saya di sini, bahwasanya memang percepatan itu menjadi kunci, ya, di mana saat ini memang banyak digoreng mengenai teknologi 5G, di mana beberapa waktu lalu seperti yang kita tahu, perlombaan 5G ini tuh ada 2 negara adidaya yang sedang apa ya, istilahnya kalau bisa kita bilang ini kayak perang dunia ketiga yang terselubung mungkin ya. Jadi kayak ada blok barat, blok timur yang mengembangkan teknologi yang bernama 5G, di mana ini benar-benar menyokong semua apa yang kita ucapkan tadi atau yang kita diskusikan tadi, bahwasanya teknologi menjadi semakin berkembang, kita butuh internet yang lebih baik, dan di mana internet ini menjadi sebuah candu untuk kita semua. Dan habitnya itu memang sangat apa ya istilahnya membentuk pola baru dan menjadi habit baru. Nah, di mana gini, terkait dengan habit ini, itu seperti yang kita tahu banyak banget aplikasi-aplikasi itu yang bakar duit saat ini. Ya. Banyak banget kayak misalnya e-commerce atau Gojek aja deh. Gojek aja itu kan bakar duit banget, di mana kita order makanan harganya misalnya 20.000 jadi 10.000 gitu kan. Kalau saya dipikir atau dinalar hitung-hitungan dagangnya itu nggak dapat gitu. Nggak masuk akal ya. Iya, habitnya ditimbulkan di mana kita menjadi ketergantungan terhadap aplikasi-aplikasi ini gitu. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini tuh contoh yang paling simpel adalah Instagram. Instagram tuh kita tahu sendiri itu adalah dulunya waktu awal-awal main Instagram ya, itu hashtag sangatlah berpengaruh, di mana kita semua tuh istilahnya Instagram for us gitu loh, untuk kita semua. Kita bisa nge-share kehidupan kita sehari-hari, bisa dilihat semua orang, cukup dengan hashtag gitu, orang semua bisa melihat. Tapi sekarang yang terjadi semakin orang bergantung dengan Instagram, dagang dari Instagram, pamer dari Instagram juga, sampai akhirnya tuh sekarang Instagram ini sendiri tuh jadi kayak apa ya istilahnya, kamu tuh nggak bakal bisa naik followersnya kalau misalnya kamu nggak bayar. Contohnya nih, kita sekarang pakai hashtag udah nggak ngaruh sama sekali ya. Algoritma gitu. yang baru udah sampai seperti itu soalnya. Jadi kita benar-benar harus paid promote di situ. Paid promote-nya menggunakan Instagram Ads gitu kan. Oke. Nah, kalau terkait dengan ketergantungan teknologi gitu, ketergantungan terhadap teknologi yang mereka ciptakan dengan habit-habit baru ini, itu sebetulnya hal yang baik atau yang buruk sih sebetulnya untuk untuk peradaban kita berikutnya. Menurut teman-teman nih gimana nih? Mulai dari Mr. Jeki dulu mungkin. Ya, lady first. Silakan. Ya, tentunya kita akan didorong untuk menjadi
kecanduan dengan teknologi ini. Heeh. Karena kalau dilihat kan sebenarnya kan kita ini digiring nih dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, mulai dulu yang warnanya hijau itu apa itu ya, yang pertama sekali itu loh, sebelum Facebook itu kan ada itu. Apa ya warna hijau? Friendster maksudnya. Mik 3 Pak. Oh, Mik Apa? Hah? Apa? Ya itu masuk sih Friendster, sebenarnya. Friendster. Friendster. Friendster, Ya, Friendster ya? nah Friendster itu, nah kita kan didorong tuh untuk memasukkan data diri kita, terus hobi, sudah mulai ada foto-foto, kemudian Facebook, lalu sekarang ada IG, Snapchat, itu kan kita didorong untuk menunjukkan nih pola prevalensi kita. Nah, kan dipancing dari situ itu. Nanti kita tahu pola kehidupannya bagaimana, lalu dipancing lagi dengan promo-promo. Oh, ternyata orang ini seperti ini. Nah, kita merasa dimudahkan karena mereka juga memiliki pola prevalensi kita. Nah, mereka juga mendapatkan data-data diri kita. Nah, makinlah kita semakin kecanduan karena merasa, wah saya sangat terbantu nih. Sebenarnya bukan terbantu, itu kan perilaku addiction. Di samping zat-zat psikotropika kan kita mungkin bisa mengatakan ini psikodigital mungkin ya. Bisa saja sih segala sesuatu kalau bikin kecanduan ya bisa saja. Ya, kecanduan yang enak. Nah, benar. Ya kan? Iya. Pemerintah revisi undang-undangnya, Pak. Nah, Oh iya, jadi nanti kalau kecanduan teknologi ketangkep juga ya. Iya, sama. Nah, harusnya ada itu pembatasan. Iya, pembatasan kecanduan ya. Iya bener, anaknya Bill Gates aja kan kalau nggak salah itu ya Pak ya, apa namanya, tidak diberikan sosial media sampai dia benar-benar udah cukup umur kan? Itu. Ya harusnya ya ada pembatasan yang seperti itu. Tapi sekarang ada lagi apa TikTok. Nah, itu kan isinya anak-anak kecil semua itu. Iya benar Pak. Nah, dari awal sudah diracun kan itu. Iya benar Pak. Habitnya jadi nggak bagus. Diracun supaya kecanduan ini. Hati-hati. Iya benar Pak. Nah, gimana yang lain? Ayo Indro. Nah. Kalau menurut saya pribadi sih, kita digiring untuk kecanduan itu sangat berbahaya ya, pembiasaan habit ya. Sedikit apa ya, kita apalagi dengan promo ya, dengan promo e-money ya, tren e-money sekarang kayak kita di Gojek kita ada GoPay, di mana kalau kita membayar menggunakan GoPay kita mendapatkan benefit harga lebih murah atau mendapat keuntungan lebih lah, atau di Grab kita menggunakan OVO dan sebagainya, bahkan OVO di merchant-merchant lokal. Bahkan ini sangat berbahaya kalau sampai habit ini menjadi masif di seluruh kalangan atau dianggap wajar ya. Coba bisa kita bayangkan bagaimana real, benda nyata kita beli dengan sesuatu yang itu digital gitu loh. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, dulu kita untuk mendapatkan barang orang, kita itu harus barter, bertukar barang dengan barang. Aku punya barang asli, kamu punya barang asli, kita tukar nih. Nah, kemudian bergeser menjadi koin atau emas dan sebagainya. Kemudian bergeser lagi menjadi cuma surat hutang. Tapi surat hutang penerbitan dasarnya harus ada uang di bank, ada emas di bank. Sekarang kita cuma butuh sesuatu yang namanya digital. Bahkan kalau GoPay itu bisa dikatakan mata rupiahnya Gojek, berarti Gojek itu membuat mata rupiah di dalam negeri Indonesia. Jadi negara Indonesia punya mata uang asli namanya rupiah, kemudian di dalamnya ada perusahaan yang punya mata uang namanya GoPay. Seperti membeli kedaulatan negara. Maksudku dia bisa memiliki negara. Bagaimana kalau kita ketergantungan internet semuanya, seluruhnya. Seperti ini tuh ada ajakan untuk mendigitalisasi negara. Kalau misalkan nih Google sangat besar atau Gojek sangat besar, kemudian dia punya uang digital versi mereka sendiri, kemudian mereka bisa, misalkan gini, saya pemilik Google, katakanlah saya membuat
ladang pertanian yang sangat besar, kemudian kalian beli saja di tempat saya pakai mata uang Google karena akan lebih murah. Seperti merasa membangun sebuah negara nggak sih? Maksudku kita akhirnya sangat-sangat apa ya, batas wilayah itu sudah menjadi tidak ada. Bisa-bisa negara itu hilang juga. Itu kalau dari segi mata uang ya, dari segi apa kebiasaan untuk menggunakan GoPay, ya mungkin nggak se-ekstrim itu, tapi kalau ditarik se-ekstrim itu menurut saya juga masih make sense seperti itu. Nah, kalau perilaku sendiri, kalau kita amati, ketika kita install aplikasi-aplikasi gratis, kuncinya awal mesti gratis. Karena sesuatu yang gratis itu pasti diterima banyak orang. Setuju. Kalau kita install aplikasi gratis, aplikasi mesti minta permit pertama adalah minta akses kontak, akses galeri, akses lokasi. Dan yang miris, ketika minta akses lokasi, cuma ada 2 pilihan. Lokasi Anda terlihat ketika Anda menggunakan aplikasi ini saja atau selalu terlihat. Jadi dia tidak memberikan pilihan kita untuk jangan dilihat, tidak. Tapi pilihan dia adalah kamu mau dilihat saat aplikasi ini nyala atau kamu mau dilihat boleh dilihat seterusnya. Nah, bagi kita yang ngerasa pengen cari aman, kita mungkin memilih dilihat sementara gitu. Tapi itu sama saja karena pola-pola kita habis dari mana, itu semua akan kelihatan. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang umum, nama, tanggal lahir, hobi itu adalah hal umum gitu. Lokasi kamu berpergian kemana adalah hal umum. Tapi kalau kita belajar ilmu marketing, salah satu poin yang harus kita amati untuk berjualan adalah perilaku. Iya, betul. Bahkan ada sampai mata kuliah sendiri yang namanya consumer behavior, di mana di situ ada praktisi-praktisi yang benar-benar meneliti tentang perilaku konsumen. Bahkan kalau kita mau berperang dengan negara, bahkan kalau kita mau berperang dengan negara lain, kita harus tahu kebiasaan negara itu untuk kita tahu cari titik lemahnya. Seperti itu. Nah, sekarang dengan sosial media yang dimanapun, kemudian ada teknologi yang namanya big data dan sebagainya, bagaimana Facebook tidak menjadi raksasa ketika dia mengetahui segmentasi pasar dan menguasai direct informasi yang sangat-sangat bebas dia, hanya karena kita menginginkan aplikasi itu ada di HP kita atau komputer kita dan kita secara gratis dengan dibarter mereka bisa mengekspos data diri kita. Menurut saya sungguh kalau itu terjadi habit yang sangat buruk sih. Seperti sungguh itu. Terlalu. Sungguh ya, Iya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, karena misalnya kan kita gini ya, kita itu kan sekarang hidup dalam dunia yang serba digital. Ketika kita nggak update, jadi kayak tuntutan digital gitu. Sekarang kita aja nge-podcast ini juga kan kita masuk era digital gitu. Dan yang satu, kita podcast jarak jauh ini kan juga karena memanfaatkan teknologi juga. Iya, jadi memang ini sebuah dorongan yang masif dan global sebetulnya. Dan memang saya cinta Facebook, saya cinta WhatsApp, saya cinta Spotify. Enggak, gini. Kalau sebenarnya sih secara habit dan teknologi zaman sekarang ini sebenarnya kalau secara teknologi ya, maksudnya saya memandang ini memang ada positifnya. Tapi memang tadi sih, memang concern saya atau kekhawatiran saya memang data-data pribadi kita sih. Pernah berpikir nggak sih kita data kita itu di servernya siapa dan yang memantau data kita itu siapa? Nah, ini seperti yang tadi sebelum kita nge-tag ini ya. Aku sempat ngobrol sama Indra juga sih. Jadi kayak ibarat kita itu kita tuh punya sebuah buku. Buku itu tuh isinya adalah data diri kita, biodata, terus diary kita lah istilahnya, diary kita. Ada foto kita di situ, ada kenangan-kenangan kita semua di situ. Itu kita taruh di sebuah rak. Raknya itu adalah milik orang lain. Iya, raknya di tempat orang lain. Di tempat orang lain. Dan bayangin gak sih, orang yang punya rak itu, kalau misalnya orangnya itu, dan raknya itu bisa diakses semua orang. Dan yang punya rak itu, si empunya itu bisa men-setting di mana diary kita ditaruh. Bisa di paling atas, bisa di paling bawah, dan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang kita nggak tahu untuk apa. Maka itu. Saya selalu berpikir bahwa sampai sejauh mana sih data kita ini aman dimanfaatkan atau digunakan apa gitu.
Ya, dan kalau melihat lagi ya dalam beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun silam ya, eh ini deh, yang paling simpel dulu. Jadi Facebook, ketika kita masang Facebook Ads, ya, itu kita tuh atau Instagram Ads ya, kita itu bisa men-setting sampai dengan detailnya. Umur berapa, pekerjaannya Iya, apa, penghasilannya berapa, dia hobinya apa, itu sampai sedetail itu gitu loh. Itu kalau itu memang digunakan untuk marketing biasanya. iya. Nah, ketika hal-hal seperti ini digunakan untuk men-setting sesuatu atau membuat suatu atau New World Order ya, kalau misalnya Iya, iya. istilah Illuminati-nya ya, Oke. itu sangat mungkin banget gak sih? Karena kan memang seperti yang kita tahu nih, kejadian beberapa tahun yang lalu ketika pemilihan presiden Amerika, kan ada sempat skandal Facebook tuh. Iya. Nah, di mana data-data penggunanya itu bocor Iya. ke sebuah lembaga survei. Ya, di mana lembaga surveinya itu dia mendapatkan analisis data dari pengguna Facebook, kemudian digunakan untuk men-setting iklan yang membrainwash orang-orang itu untuk dapat memilih ke Ke pasangan, ke calon ke tertentu. calon Ya. tertentu Iya. gitu kan. Jadi memang ini tuh sangat bias banget sih. Maksudnya ini memang ada posisi positifnya, tapi juga ada negatifnya. Kita nggak boleh menganggap enteng ini. Sama kayak yang Indra bilang tadi. Jika internet ini akan tersebar di seluruh dunia, ya kan? Seluruh dunia akan dijajah internet lah istilahnya. Nah, ini akan menjadi sebuah kebebasan yang tersebar, di mana semua orang akan menjadi benar-benar merdeka, dan istilahnya sudah nggak ada lagi benar-benar yang menjadi rahasia gitu loh. Iya nggak sih? Oh, iya ya. Jadi maksudmu ketika ini apa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat ya. Ketika internet ini sangat meluas, maka akan terjadi kebebasan di mana-mana. Setiap orang bisa memposting apapun, setiap orang bisa menceritakan apapun seperti yang terjadi sekarang ya. Iya. Cuman kalau aku diminta untuk berpendapat, apakah apakah ada efek, apakah itu berefek positif, apa berefek negatif? Menurutku ada negatif efek ya dari kebebasan itu. Kebebasan yang terlalu bebas itu menurut saya juga kurang bagus karena kita tidak bisa memfilter apa yang diucapkan oleh banyak orang seperti itu. Mungkin saya setuju dengan apa ya, dulu pendiri bangsa kita ya, Pak Soekarno juga pernah ngomong bahwasanya untuk kebebasan pers itu dia juga kurang mendukung ya. Kalau saya nggak salah baca, bahwasanya memang kita apa ya, dengan kebebasan yang sangat bebas, kita itu bisa digiring opini kemana aja, kapan aja oleh media gitu. Bahkan siapa yang bisa menggerakkan massa dengan apa namanya antusiasme, atau kita bisa ngomong bener nggak sih apa yang diomongkan oleh politisi-politisi di TV gitu, bener nggak yang diberitakan, terlepas bener apa tidaknya yang diberitakan, tapi itu yang kita dengar. Ketika tidak ada yang menyanggah, itu yang kita yakini benar. Ketika itu yang kita dengarkan setiap hari dan itu yang kita yakini, maka kita bergerak untuk atas keyakinan kita yang didasari oleh hal-hal tersebut. Jadi itu nyambung dengan yang dikhawatirkan. Iya. Jadi dasarnya kan jadi post-truth. Iya, makanya itu nyambung yang dikatakan oleh Mas Prima tadi, bahwasanya ketika kita suka di satu hal tertentu, maka ada seperti algoritma khusus yang yang menyodorkan kita tentang hal-hal itu. Jadi kita dikotakkan di satu kondisi informasi. Kita dikotakkan di satu kondisi informasi. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah ketika kita di dalam satu kotak itu, dengan dijajali banyak informasi seperti itu, kita menganggap informasi atau kotak itu paling benar. Ketika kita menganggap kotak itu paling benar, ya kita akan terpengaruh, segala tindakan kita akan sesuai dengan informasi dari kotak itu, seperti itu. Padahal kotak itu sendiri filternya belum tentu benar gitu. Yeah, seperti kita tahu ya, kalau parahnya pemfilteran sekarang ya, etika dalam pengutipan itu, kalau dulu kita mengutip buku aja, kita baca informasi dari buku pun itu ada kaitannya untuk mengutip sesuatu atau pembicaraan orang, itu pun ada kaitannya. Sekarang apakah ada, sekarang sangat jarang kita temui bahwasanya ada suatu blog informasi yang memberikan daftar literasi dari tulisan dia, seperti itu loh. Bahkan orang mungkin dari pendapat A, B, C, D, kemudian mereka simpulkan, kita bisa menulis sendiri gitu loh. Beropini lah, dengan alasan beropini. Ini kan opini gitu kan. Ini kan opini. Kita nggak harus ada landasan teori. Namanya juga beropini. Tapi kalau opini dibacakan oleh banyak orang dan yang disetujui adalah satu orang,
kemungkinan satu orang pasti akan terikut arus opini ini mungkin benar ya, karena banyak yang ini. Nah itu bahayanya kebebasan menurut saya sih, Pet. Iya. Seperti itu. Ya, jadi Kalau gini. menurut Pak Jeki gimana? Mr. Iya. Jeki. Ya, kalau menurut saya tadi nyambung tentang Presiden Bush ya. Presiden Bush sendiri mengatakan bahwa kebebasan dengan internet, tapi dia sendiri nggak mau loh mengirim hal-hal pribadi, mengirim surat kepada anaknya atau kepada istrinya, itu menggunakan email. Karena dia sadar bahwa apa yang ditulis dan dikirim via email itu akan bocor ke publik. Dia pernah mengatakan bahwa